السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته وجميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين على هذه النية وكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. أرجو الشفاعة من محمد لو كنت أرتكب المحرم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. من جاء ومن جاءنا محمد يوم الهوان به تهشم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. والنور جاء به محمد والحق بين تكلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. أعلى السماء سماء محمد جبريل قال له تقدم. اللهم صل على محمد يا ربي صل
والجند حين غزا محمد منهم ملائكة تسوام اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم والدين أدهره محمد والكفر أبطله فهدم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الإله على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الإله على محمد وعلى صحبه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه وعلى آله أتر اللهم قبره الكريم بعرف سديم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mudah-mudahan dengan bacaan salawat Nabi kita semua nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita besok di akhirat di hadapan Allah bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad, para nabi-nabi yang lain, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para ulama. Akhirnya kita semua oleh Allah dimasukkan ke dalam surganya yang penuh dengan nikmat. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang saya muliakan, alhamdulillah tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini kita masih diberi nikmat rahmat oleh Allah, diberi kesehatan lahir batin, terutama nikmat iman
yang Allah letakkan di hati kita yang dalam ini, mudah-mudahan iman kita sampai akhir hayat kita tetap bersarang di dalam lubuk hati kita masing-masing, sehingga kita apabila nanti dipanggil oleh Allah dalam posisi keadaan kita husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang saya hormati, kita sebagai hamba Allah yang iman beragama Islam berusaha semampu kekuatan kita menjadi hamba Allah yang beramal dengan amal soleh, amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya akan menguraikan tentang selama ini kita membaca ayat-ayat Allah, membaca kalimat-kalimat yang mengandung hikmah, terutama doa kita sampaikan kepada Allah dengan bahasa Arab. Pada malam ini saya akan menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan tata bahasa, supaya kalimat yang kita baca itu secara grammar tata bahasa, atau kalau bahasa yang lebih populer itu nahwu sorobnya itu sesuai gitu, benar dilaksanakan, dibaca dengan sesuai dengan nahwu sorobnya. Karena memang ada dawuh dalam ilmu nahwu itu, wan nahwu aula awalan ayyulama idil kalamu dunahu layyubhama. Ilmu nahwu itu sebetulnya, kata ulama nahwu, itu dipelajari oleh kita sebagai hamba Allah yang iman beragama Islam, dipelajari terlebih dahulu dari ilmu-ilmu yang lain. Dalam hal ini dalam menata bahasa itu. Karena tanpa ilmu nahwu, tata bahasa kita itu tidak dapat kita pahami. Artinya bisa keliru kalau membaca itu tidak sesuai dengan tata bahasa. Nah, dalam hal ini nahwu sorobnya. Oleh sebab itu perlu kita uraikan di sini, karena banyak kejadian saudara kita juga teman-teman kita baca itu tidak sesuai dengan tata bahasa. Dalam hal ini i'rabnya, bahasa nahwunya begitu. Harokat fathah, majarnya, kasrahnya, dan dhammanya. Kalau dalam ilmu nahwu yaitu rafa, nasab, majrur atau jar, bahkan sukun, jasm namanya. Nah, di sini yang perlu kita bahas di sini sedikit, tidak sesuai dengan kapasitas yang ada dalam kitab nahwu dan sorab, karena terbentur dengan waktu di dalam menyampaikan. Tapi nanti di waktu-waktu yang lain bisa saya lanjutkan. Di antaranya misalnya ini, membaca yang paling banyak itu yang saya baca kitab yang sudah ada harokatnya, itu yang sudah ada sakalnya, yang sudah ada harkat rafa, nasab, jar. Itu misalnya dalam kitab Maulid, itu kitab Maulid Al-Barsenji itu diantaranya harokatnya hasil percetakannya itu bukan ulama yang menyusun kata-kata di dalam kitab Maulid Al-Barsenji yang salah atau tidak tahu, tetapi yang salah itu percetakannya, mungkin kelisnya itulah. Nah, akhirnya harokatnya termaktub di situ tidak sesuai dengan tata bahasa. Oleh sebab itu perlu kita informasikan supaya tidak serta-merta kita ikut harokat yang sudah termaktub di dalam kitab Al-Barsenji itu. Di antaranya.
Misalnya ada kata-kata di situ wal mala sallu, tulisannya itu sallu, harokatnya sallu. Akhirnya orang yang tidak membidangi tata bahasa dalam hal ini ilmu nahwu ya ikut itu saja, wal mala sallu. Padahal itu keliru, sallunya itu sebetulnya bukan sallu, sallau gitu. Akhirnya yang populer, yang sering kita dengar di berbagai kesempatan waktu asraqal itu wal mala sallu. Karena mereka yang baca itu bukan ahli nahwu. Ikut tulisan yang ada dalam kitab Al-Barsenji. Padahal itu keliru gitu loh maksudnya. Yang betul itu sallau. Jadi solli, sollaya, sollia, sollu, sollau gitu ya. Solla, sollaya, sollau. Yang betul begitu. Jadi fi'il madinya solla, sollaya, sollau. Kalau dibaca sollu itu fi'il amar, solli, sollia, sollu gitu. Makanya di situ perlu kita luruskan. Yang betul itu wal mala sollau. Adapun orang banyak, sollau semua mereka itu bersolawat gitu loh. Maknanya. Tapi kalau dibaca sollu wal mala, adapun orang banyak sollu, bersolawatlah kalian semua. Lah itu keliru itu. Nah di situ perlu dalam hal ini diluruskan ya. Jadi kalau ada kitab Al-Barsenji tulisannya wal mala sollu itu sollunya harus dicoret, ditulis sollau gitu. Jadi bukan sollu, bukan dhamma sebelum wawu jamak, tapi fathah sebelum wawu jamak itu sollau. Nah di sini sedikit ya supaya kita memperhatikan, karena itu tadi idil kalamu dunahu la yubhama. Kata-kata kalam itu tanpa ilmu nahwu itu tidak bisa difahami. Dimaknai orang banyak, adapun orang banyak berselawatlah kamu orang banyak. Nah, itu kan keliru itu, kurang pas itu. Yang betul itu wal mala, adapun orang banyak sallau mereka bersolawat gitu yang betul. Hadirin hadirat yang berbahagia yang saya muliakan, ada lagi di dalam Barsenji itu tulisannya sampai detik ini masih tetap itu mumtatian. Itu mumtatian itu kaidah iklalnya ya memang asalnya itu mumtatian, tetapi sudah jadi mumtatian. Jadi hamzahnya diganti iya itu. Yang betul begitu. Mumtatian, bacaannya mumtatian. Kalau maknanya pun tidak berubah, tapi bacaannya tidak ikut tata bahasa namanya. Kalau dibaca mumtatian, karena memang tulisannya di situ mumtatian. Di sini perlu saya luruskan, yang betul itu bacanya pakai mumtatian, mumtatian. Karena sudah diiklal. Mumtatian asluhu mumtatian. Ditukar hamzah kepada iya karena terletak di huruf akhir kalimat ya, dan terletak setelah kasrah. Harkat kasrah. Hamzahnya terletak di akhir kalimat nomor 4 itu akhir kata. Akhir kata mumtatian. Itu harus miturut kaidah iklal itu harus diganti iya karena terletak di akhir kata, kemudian terletak juga setelah harkat kasrah. Harkat kasrah. Mumtati, ti-nya itu kasrah. Nah, jadi diganti menjadi mumtatian gitu. Ini diantaranya tentang iklal ini. Kalau tadi sama sholla, shollaya, sholla, tapi sekaligus sorob, nahu sorobnya itu. Sering kita dengar juga teman-teman atau saudara-saudara di mana saja berada mereka
Kalau baca doa itu loh, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'uh. Iya memang wa yukafi'uh, tetapi itu u-nya dibuang, tidak hidup lagi harakatnya jadi wa yukafi gitu. Jadi hamzanya itu tidak usah ditokke dengan harakat dhamma itu. Memang asalnya yukafi'uh. Kafa yukafi'uh gitu. Jadi di sini bacanya yang betul bagaimana? Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah gitu, yang betul, bukan wa yukafi'u. Kalau yukafi'u itu hamzanya ditokki lagi itu namanya. Nah, di sini ilmu sorobnya dan nahunya harus mateng gitu loh. Jadi kalau dibaca wa yukafi'u salah, ya tidak salah, tetapi itu kurang fasohah namanya kalau dalam tata bahasa itu. Baca tetap tidak mengikuti aturan. Dalam hal ini yang betul itu hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Jangan dibaca wa yukafi'u, kurang bagus gitu dah. Orang Arab juga tidak senang itu, yang ahli bahasa maksud. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, juga mengingat ayat-ayat Al-Quran yang kaitannya dengan tata bahasa tadi juga tidak bisa dipisahkan dengan makna yang sebenarnya sesuai dengan kaidah-kaidah tadi. Misalnya ini di ayat Ad-Dariyat itu populer itu. Kalimat itu sering dibaca oleh khotib itu. Ini kaitannya dengan makna juga. Tapi sekaligus bertolak dari ilmu alat, ilmu nahwu dan sorobnya. Karena kalau tidak ditinjau dari situ, ya kita berjalan sesuai dengan apa yang ada, kan gitu. Akhirnya kalau dinilai dari keahlian ilmu tata bahasa menjadi keliru gitu loh. Kalau terjemahannya mungkin enak saja karena memang terjemah itu dirancang dirigen sedemikian rupa supaya tata bahasa terjemahannya bahasa Indonesia misalnya supaya yang baca itu mudah dan yang mendengar mudah menerima. Ini kan persepsi tata bahasa dalam hal ini nahwu dan sorobnya mengajak kepada ilmu tafsirnya. Kalau ikut terjemah memang dibaca mudah dan mungkin pendengar gampang menerimanya. Tetapi kurang pas kalau ditinjau dari tata bahasa. Status huruf yang ada dalam susunan kata itu tidak pas gitu. Contohnya ini. Dalam Az-Zariyat itu sering kita ikuti A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kan gitu. Ya. Nah, ini dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan gitu supaya lah dimaknai supaya itu terjemahannya lah sebetulnya kalau dimaknai supaya kurang pas secara tata bahasa nahwunya karena linya setelah illa itu li yang masuk ke fi'il mudhari' namanya liya'budun lamnya itu bukan lam lil juhud bukan lam juhud itu bermakna supaya tetapi lam lil ghayah bermakna puncaknya. Nah, jadi kalau ingin pas secara tata bahasa dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kan gitu ya. Allah Ta'ala aku tidak menciptakan jin dan manusia illa kecuali melainkan li puncaknya budun nani kan gitu. Seharusnya begitu. Puncaknya mereka menyembah kepadaku. Ini ingin pas dengan
lam lil ghayah, bukan lam lil juhud. Kalau lil juhud bermakna supaya. Tetapi terjemahan pasti yang kita lihat di terjemahan itu maknanya pasti supaya. Berarti lam juhud kan. Lah itu di situ. Di situ diprotes lah gampangannya oleh tata bahasa nahwu dalam hal ini, lam lil ghayah jangan diganti lam juhud gitu lah. Kalau diganti lam juhud bermakna supaya. Lam lil ghayah maknanya puncaknya. Jangan kalah dengan SCTV, top itu namanya puncak itu. Topnya, illa melainkan topnya menyembah. Jadi menyembahnya kepada Allah nomor 1 gitu, nomor wahid gitu ya. Bukan supaya saja. Kalau supaya itu sekedar, bahkan kalau dimaknai supaya itu dalam sisi akidah itu kurang pas juga. Ilmu akidah itu Allah laftiqara ila syai'in. Allah tidak mengharap sesuatu kepada sesuatu dari orang juga tidak. Kalau bermakna supaya berarti Allah mengharap disembah kan gitu. Nah, ini kalau kita membahas ini agak detail ini. Tidak gampang orang itu menerima karena memang uraiannya detail. Oleh sebab itu kita memang harus sedikit maju ke depan, bagaimana tata bahasa itu kita kenali. Syukur kita pahami kan gitu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, di dalam banyak hal perlu saya sampaikan. Adik-adik, teman-teman kalau waktu baca sholawat itu juga secara nahwu itu banyak yang meleset itu. Misalnya marhaban ya nurul aini atau marhaban ya nurul aini. Itu kan begitu itu. Marhaban ahla wa sahla, marhaban ya nurul aini. Itu kalau gitu itu namanya. Bahasa nahwunya keliru, tidak pas. Nah, ada yang tanya kepada saya, gimana Pak? Apa ngerusak makna? Kalau makna tidak rusak tetapi bacaannya melenceng bacaannya. Karena nahwunya bukan ya nurul aini, bukan. Ya nuro aini. Itu yang betul. Sama dengan ya khairodai kan gitu. Kan ada itu. Di tolak al-badru itu ya. Kalau dibaca ya nurul itu malah ngalor ngidul namanya itu. Yang betul ya nuro aini. Ada kaset yang pas dengan saya yang sampaikan ini, yang memang santri yang kiainya itu memperhatikan itu. Santri-santrinya baca asrokol itu tidak sembarangan. Seperti yang saya sampaikan tadi, di bersenji itu memang banyak yang salah. Yang mencetak bersenji itu tulisnya itu salah gitu loh. Tidak sesuai dengan tata bahasa nahwu sorobnya itu. Oleh sebab itu perlu diluruskan. Ya nuro ini. Yang betul ya marhaban ahla wa sahla, marhaban ya nuro ini. Kalau nurul itu juga kurang kurang pas 100%. Kalau dalam istilah tata bahasa itu membacanya tidak fasohah gitu. Tidak fasih sesuai dengan tata bahasa. Jadi ada lagi yang dikosidahkan itu kulluhum shollu alaihi. Itu kulluhum shollu ala nabi. Sebetulnya kalau kulluhum shollau yang betul, bukan kullu, bukan shollu. Sama dengan tadi wal mala shollahu, bukan wal mala shollu. Nah, ada di yang sering itu yang majusi itu lah. Ada sholawat majusi yang masuk Islam itu, ya kan? Kulluhum dibaca shollu. Itu kesidah itu. Yang betul kulluhum shollau. Jadi ini kalau baca doa sering kita ikuti juga saudara kita baca doa waktu misalnya waktu doa mayit lelayu mau berangkat ke kubur itu ada dibaca Allahumma
Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adabil isib anna bi haqqil Qur'an wa nabil karim sallallahu dunya wa adabil akhirah wa farallahu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, kan gitu ya. Wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut. Ini dibaca wa taubatan qoblal maut. Qoblal maut wa taubatan qoblal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Nah, ini banyak yang dibaca kurang pas gitu lah secara nahwu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiatan fi rizqina, kan gitu. Ada lagi yang dibaca mudhof ilaihnya itu dialkan, akhirnya bacanya kepontal-pontal. Wa maghfiratan ba'dal mautina. Ba'dal mautina itu ya keliru, yang betul ba'dal mautina gitu. Ba'dal maut bisa. Ini ba'dal mautina. Al maut itu dimudhofkan lagi ke enna. Ba'dal mautina ya keliru, yang betul ba'dal maut gitu saja kalau pakai an. Wa maghfiratan ba'dal maut. Jangan dibaca wa maghfiratan ba'dal mautina. Ba'dal mautina itu malah double itu. Al dengan na itu makrifatnya double. Karena al itu menjadi huruf yang memerifatkan kalimat yang nakirah tadi. Jadi kalau memang pakai al, tidak usah pakai na di belakang. Ba'dal maut gitu aja. Jangan dibaca ba'dal mautina. Kalau dibaca double itu. Al dengan mudhof namanya. Ba'da mudhof kepada na. Nah, di sini banyak yang kepontal-pontal tadi ngocone. Jadi yang betul wa maghfiratan ba'dal maut gitu. Kalau tidak dialkan mungkin bisa ba'da mautina. Nah, jadi alnya tidak dibaca, tidak dihidupkan. Dalnya itu pakai dal itu lah. Dal al maut kan gitu. Ba'dal maut. Di sini yang sering itu kita mendengar waktu orang itu memimpin doa waktu acara mayit mau berangkat ke kuburan misalnya. Akhirnya dibaca di antaranya yang ada kata-kata maut itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, ini banyak yang perlu dibenahi memang, bukan cuma 1-2 kata. Karena memang mungkin catatan-catatan atau harkat-harkat yang termaktub dalam buku itu memang ada. Tapi kita kalau ikut begitu saja, tidak diseleksi secara tata bahasa, akhirnya secara grammar itu tidak pas. Tadi dalam kitab Imriti itu, wanahu aula awalan ayyulama idil kalamu dunahu layubhama. Ilmu nahwu itu sepantasnya, sebaiknya dipelajari di awal, karena kata-kata itu, kalimat-kalimat itu, kalam-kalam itu tidak bisa difahami tanpa ilmu nahwu. Sedikit saya sampaikan ini supaya ke depan itu ada yang perhatian juga masalah dalam masalah bacaan. Kalau teman yang sering adzan juga kaitannya dengan tajwid itu. Misalnya al-falah dengan as-shalah itu kan beda. Waqafnya itu di akhir kata itu beda. Kalau al-falah mulutnya itu mangap, al-falah, hayya 'alal falah gitu. Tapi kalau yang shalah itu tekanannya ke dada itu. Hayya 'alas shalah. Jadi karena itu tak marbutah itu. Jadi shalah dengan falah beda. Ini juga kalau kiai saya dulu waktu mendengar santri yang adzan itu tidak jelas tajwidnya, itu marah itu kiai saya. Itu ora bener itu.
latihan saja, jangan ngawur. Itu karena makhrajnya itu keliru. Itu dari tajwid itu. Ya, kebetulan kalau huruf itu memang bisa mempengaruhi itu kepada makna. Ya. Sampai-sampai yang sering kita ikuti sekarang itu makhraj itu berkaitan dengan huruf yang berkembang. Kalau orang dulu, orang tua-tua kita itu mungkin kalau ain itu ngeng itu jadi alaihim dibaca ngalaihim kan gitu ya. Ya itu tidak salah, cuman itu secara ilmu tajwid kurang pas. Soalnya kalau ngalaihim dengan alaihim itu memang beda. Kalau ngalaihim itu lebih jeru daripada sekedar di pangkal hidung tapi jeru ngalaihim kan gitu ya. Jadi kalau mau dibaca minta maaf dan minta mangap kan beda maknanya. Iya kan? Minta maaf itu yang betul. Tapi kalau minta mangap kan keliru. Nah, ini itu ngalaihim minta mangap itu, ya kan? Tapi kalau minta maaf alaihim kan gitu. Ini sedikit saya terus terang tidak menyalahkan orang-orang tua kita yang dulu mengatakan ngain, ngamal dan seterusnya. Kalau dijawakan tidak apa-apa, tapi kalau sudah masuk ke tajwid, bacaan qiraat itu ya keliru. Kalau ingin jelas itu tadi, minta maaf dengan minta mangap itu ya keliru gitu loh. Beda. Jadi di sini tajwid itu perlu kita perhatikan juga. Ya, mirip-mirip dengan ilmu nahwu, tapi kalau ilmu nahwu ada takwil kalimat yang perlu kita takwil. Sekarang kan dengan tidak memperhatikan bahasa, akhirnya bahasa dengan bahasa Indonesia yang notabene itu secara tata bahasa harus kita takwil, diungkapkan lebih jelas gitu. Akhirnya tanggapan masyarakat itu keliru. Misalnya saja Islam Nusantara kan gitu. Yang sering dikritik dengan orang yang tidak mentakwil kata ini, akhirnya salah Islam Nusantara itu. Islam Nusantara. Ada akhir-akhir ini khol solo kan gitu. Kan salah itu katanya. Tapi itu bahasa itu harus ditakwil itu. Dijelaskan kholnya Habib Ali Al-Habsyi dilaksanakan di kota Solo gitu. Takwilnya begitu. Kalau diomongkan khol Solo seakan-akan khol pimpinan orang Solo, lah bukan begitu. Takwilnya keliru dia itu. Akhirnya nyalahkan orang mengatakan khol Solo. Salah katanya. Bukan khol Solo. Yang betul itu ditakwil. Yang betul kholnya Habib Ali Al-Habsyi dilaksanakan di kota Solo kan begitu. Bacaannya khol Solo kan gitu. Sama dengan Islam Nusantara tadi. Islam yang ada di negeri kita Nusantara ini. Islam Nusantara gitu saja. Jadi harus ditakwil. Kalau ditakwil salah semua orang itu. Jadi itu harus belajar bahasa, tata bahasa memang. Dalam hal ini ilmu nahwu, ilmu bayan dan seterusnya. Supaya tidak nyalahkan orang. Apa betul nyalahkan orang? Ya kalau memang salah disalahkan, tidak apa-apa. Tapi dibenahi, jangan hanya menyalahkan, kamu tidak membenahi. Nah, kan gitu. Jadi kita orang Islam itu harus beragama itu harus luas pola pikirnya. Jangan asal menyalahkan orang. Saya tadi bukan nyalahkan orang yang baca tadi, miturut ilmu nahwu yang betul begini kan gitu. Bukan saya yang marhaban ya nurul aini itu yang betul nahwu kayak kurang pas, yang betul ya marhaban ya nurul aini kan. Nah, di sini jadi menyalahkan seseorang harus memberi solusi. Jalan keluarnya bagaimana kan gitu. Tidak asal menyalahkan orang. Ini sekarang yang jadi kisruh
masyarakat kita usrek-usrek itu kan karena banyak bahasa yang kurang begitu tadi dijelaskan lebih jelas secara tata bahasa. Saya baca peristiwa zaman dahulu waktu saya masih di pondok itu. Guru saya itu musonif itu memang alim itu, bukan cuma alim, alama itu. Kalau bahasa sekarang sangat alim, sangat pandai. Alama itu ulama. Ada buku pedoman dari Thariqat Sadili yaitu Thariqat Sadili. Thariqat Tijani ini. Thariqat Tijani itu pedomannya bahasanya begini. Yang simpel ya. Murid saya, ikhwan Tijani itu yang ikut Thariqat Tijani tidak boleh merangkap guru kan gitu. Jadi saya belajar ke Pak Komar, ikut Thariqat, terus nanti saya berangkat ke Pak Andi. Itu tidak boleh begitu itu bahasanya. Nah dengan murid Tijani itu dimaknai tidak ditakwil. Murid Tijani itu baru ikut sekarang. Dulu taunya agama dari guru yang ngajari, guru tulang namanya, ngajari alif ba ta itu. Kan guru paling nomor 1 itu. Yang kenalkan Al-Qur'an, guru saya TPQ kalau sekarang TPA ya. Itu guru nomor 1 itu, mengenalkan ayat-ayat Allah dari pertama itu. Begitu masuk Tijani ditinggal gurunya itu. Lah inilah. Gara-gara ada bahasa dari buku Tijani itu yang tidak ditakwil oleh muridnya itu. Akhirnya prakteknya di bawah itu banyak yang melenceng. Karena guru yang pertama ditinggal. Tidak dianggap gurunya sudah. Karena sudah masuk Tijani tadi. Padahal bahasa dari guru dari Syekh Tijani itu harus ditakwil itu. Supaya tidak meninggalkan guru yang pertama murid itu. Karena tidak tahu muridnya, tidak mentakwil kata-kata dari gurunya, akhirnya sekali lagi guru yang pertama ditinggal. Bahkan guru yang ngajari dia bisa baca kitab, bisa sholatnya bagus, ditinggal. Yang dihormati cuma Tijaninya tok, gitu lah maksud saya. Yang memimpin Tijani itu yang dihormati, yang guru yang pertama itu udah bukan guru lagi sudah. Lah ini murid yang bodoh, akhirnya celaka kita. Oleh sebab itu harus belajar kepada orang yang ahli. Lah guru saya itu begini, rapat ulama di Jawa Timur itu. Semua ulama itu memaknai apa yang dikatakan Syekh Tijani itu kayak tadi, kayak yang dipraktekkan murid yang meninggalkan guru pertama. Akhirnya guru saya yang alim itu musannif, Allah yarham, Kiai Abdul Wahid Hudzaifah. Banyak karangan kitabnya. Itu para kiai saya mau menyampaikan apa yang dikatakan Syekh Tijani dalam bukunya ini, katanya. Apa Kiai? Ini dawuhnya beliau Syekh Tijani itu harus ditakwil. Ini kan sudah jelas ya, kok tak ditakwil. Lah, gimana? Ini dawuhnya kalau aulia ulama kan. Syekh Tijani kan ulama. Kalau ada kata-kata yang menurut saya dan panjenengan itu kurang pas, takwilnya itu harus kita pelajari katanya. Sama-sama ulamanya ini. Forum. Apa? Ya takwilnya ini sebetulnya apa yang dikatakan Syekh Tijani itu istimdad. Istimdad itu ngerangkap guru itu tidak boleh, ngerangkap thariqat. Kalau sudah ikut thariqat Tijani, jangan ikut thariqat Naqsabandi kan gitu. Kan thariqat banyak macamnya. Ada 45 yang mu'tabar. Kenapa? Kalau ngerangkap itu yang ikut Tijani, kalau ikut thariqat lain nanti kalau mampu tidak masalah, tapi kalau tidak kuat malah jadi masalah. Waktunya ini tersita waktu.
Akhirnya waktu mujahadah atau tawajuh itu bahasanya, muwadhafah, baca wirid Tijani, setelah itu nanti wirid Naksabandi. Habis, tidak bisa kerja dia, tidak bisa kerja yang lain karena ngerangkap tadi. Dilala dia itu kalau ngerangkap waktunya tersita, tidak bisa diamalkan dengan baik, dengan sempurna, dengan istiqomah. Apa yang dikatakan Syekh Tijani itu istimdad istilah, tidak boleh ngerangkap torikot. Oh begitu, iya. Akhirnya murid-murid tadi yang meninggalkan guru tadi itu, guru yang pertama sadar. Oh berarti awake dhewe ini apa yang didhawuhkan ulama, awake dhewe belum nyandak, ya belajar kepada yang lebih paham. Nah di sini bahasa yang saya sampaikan tadi, banyak bahasa-bahasa yang perlu kita jelaskan. Tidak asal begitu saja menyalahkan. Soalnya nanti prakteknya kalau disalahkan, pemahamannya salah, prakteknya menjadi salah. Nah, itu tadi. Contoh yang sederhana, beliau membaca kata-kata dari Syekh Tijani, dibaca saklek, dibaca sesuai dengan kata-kata yang ada. Akhirnya muridnya banyak yang minggat dari guru yang pertama. Begitu ada ulama yang ahli, diluruskan, dikasih solusi, sadar semua, sekarang sudah biasa. Karena sudah tahu bahwa apa yang dikatakan Syekh Tijani itu perlu diluruskan, diberi penjelasan lebih jelas supaya tidak menimbulkan pemahaman yang salah terhadap pengikutnya Sotorikot Tijani. Ya di sini ada ceritanya. Mertuanya tidak ikut Tijani, mantunya ikut Tijani. Nah ini kontras. Karena tadi, karena pemahamannya yang mantu tadi itu tidak dalam, tidak mendalam, tidak memahami dengan sebaik-baiknya. Banyak. Jadi orang lain tidak perlu dihormati, yang dihormati satu tok gitu loh. Apalagi guru. Karena bahasanya tidak boleh ngerangkap guru. Tapi ternyata bukan guru yang dimaksud orang begitu, tapi pengamalannya tidak boleh merangkap. Ini gambaran sekilas ini. Jadi saya juga minta kepada saudara-saudara di sini, kalau ada bahasa yang agak jangkal, kurang begitu pas, ya jangan langsung divonis salah. Memang perlu dilihat secara detail apa ini, kok begitu. Ya, contohnya sekarang yang sedang berkembang ini. Ini juga teman yang ahli bahasa, tapi juga tidak memikirkan kepada substansi dari bahasa tadi. Akhirnya itu tadi, pemaknaannya menyalahkan orang yang mengeluarkan bahasa yang dia sendiri tidak paham. Saya kira itu gambaran sekilas, ini sudah 1 jam. Nanti insya Allah dalam pertemuan yang lain akan banyak kata-kata yang perlu kita luruskan, mudah-mudahan nanti ada manfaatnya itu. Karena kalau yang Asrokol ini memang di Solo Raya, bukan cuma kota Solo, Karanganyar, mungkin juga Sragen, Wonogiri, Klaten, Boyolali. Yang saya ikuti, yang saya dengar masih lepas dari nahwu sorof itu tadi bacaannya. Oleh sebab itu lewat ini, karena sudah menyebar di YouTube, barangkali bisa mereka itu sadar. Karena saya sudah menjelaskan ini tadi, bukan merubah makna, tetapi bacaannya itu kepontal-pontal. Kalau dibaca marhaban ya nurul aini itu, itu tidak bagus, itu kurang bagus. Yang bagus itu
marhaban ya nura aini. Ada yang usul kalau ya nurul begini. Ya kurang pas juga, yang pas itu marhaban ya nura aini. Sama ya khairodai, sama dengan itu. Kali harakatnya maksud saya, harakat. Ini bahasa harakat ini. Kalau nahwu itu menitik beratkan kepada i'rab dan mu'rab. I'rab dan mu'rab itu kalimatnya yang dirubah akhir kata, akhir huruf dari kata itu apa dhamma, apa tanwin, apa fathatain, apa kasratain, apa dhammatain dan seterusnya. Yang perlu diluruskan ini juga. Soalnya itu tadi ada mudhaf seperti ba'dal mautina, itu kelirunya nemen itu. Yang betul ba'dal maut gitu saja, jangan pakai na. Kalau pakai na, jangan pakai al, ba'da mautina gitu. Enggak usah dibaca ba'dal mautina. Itu kalau dibaca ba'dal mautina itu kan mental itu. Ini dari bahasa keseharian aja sudah kurang pas. Apalagi dilihat dari tata bahasa. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.